Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview ulang pertemuan ketiga, yaitu bab 2 hukum pidana yang judulnya tindak pidana atau strafbarfeit atau delik. Alasan penggunaan istilah tindak pidana yang pertama ada dari segi yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan tindak pidana. Dan yang kedua, semua instansi penegak hukum menggunakannya. Setelah yang terakhir, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah itu. Contohnya ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana narkotika. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengertian tindak pidana sendiri merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan. Dilihat dari isinya, yang pertama perbuatan pidana atau criminal act, dan yang kedua ada pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility, yang terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Dan yang kedua ada pandangan yang menyatukan pengertian antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Dan yang ketiga, pada akhirnya keduanya mempunyai tujuan yang sama. Unsur-unsur tindak pidana yang pertama ada kesengajaan atau polus, yang kedua ada kealpaan atau culpa, yang ketiga ada niat atau fournament, yang ketiga ada maksud atau cogmerk, yang kelima ada dengan rencana terlebih dahulu atau met voorbedaad, dan yang terakhir ada perasaan takut atau vrees. Ini adalah unsur subjektif atau dalam diri pelaku. Dan ada unsur objektif atau yang di luar dari diri pelaku, yaitu yang pertama perbuatan atau pelakuan, yang kedua ada akibat yang menjadi syarat mutlak delik, yang ketiga ada unsur melawan hukum, yang keempat ada unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, yang kelima ada unsur yang memberatkan, dan yang terakhir ada unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Pengertian luas tindak pidana. Yang pertama ada bagian delik atau bestandelen van het delik, yang isinya terdapat dalam rumusan delik. Dan yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam syarat dokumen. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Dan yang terakhir, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa atau vrijspraak. Dan yang kedua, ada elemen atau unsur delik, elementen van delik. Ada teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsurnya. Contohnya ada di KUHP 351, 297, dan 184. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya. Yang contohnya ada pada KUHP 281 dan 305. Dan yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur serta yuridisnya. Contohnya ada di KUHP 362, 372, dan 378. Dan yang terakhir ada subjek tindak pidana, yaitu hanya manusia atau tindak pidana umum. Dan yang kedua ada manusia dan korporasi, tindak pidana umum dan khusus. Sekian review materi pada kali ini. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.